Halo sahabat literasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube ini, Agro Literasi. Pada kesempatan kali ini kembali kami hadir untuk berbagi informasi dan pengalaman seputar kegiatan budidaya tanaman asolla. Ya, sahabat YouTube sekalian, salah satu jenis kolam asolla yang kita bisa gunakan sebagai wadah untuk media budidaya tanaman asolla itu adalah kolam terpal. Ya, kolam terpal saat ini termasuk jenis wadah yang paling banyak digunakan oleh pembudidaya tanaman asolla di tanah air. Sahabat YouTube sekalian, pada konten kali ini kita akan mencoba untuk membahas plus minus ya atau kelebihan dan kekurangan daripada kolam terpal untuk dijadikan sebagai wadah budidaya tanaman asolla. Ya, jadi langsung saja kita membahas kelebihannya ya, sahabat YouTube. Yang pertama itu adalah bahwa pembuatan atau biaya pembuatan kolam asolla dari kolam terpal itu tentunya jauh lebih murah apabila dibandingkan dengan jenis-jenis kolam asolla yang lain, misalnya kolam beton misalnya ya. Ya, tentu biayanya lebih murah saat ini ya. Harga terpal itu biasanya bervariasi mulai dari harga 70.000 hingga lebih dari 100.000 ya. Bahkan ada yang mencapai 200.000. Misalnya untuk kolam terpal ukuran 3x4 misalnya. Ya, di mana harga ini tentunya bervariasi sesuai dengan ketebalan dan kualitas daripada bahan terpal yang akan kita gunakan sebagai kolam untuk asolla. Terus yang kedua, sahabat YouTube, bahwa ukuran kolam terpal yang kita gunakan dapat disesuaikan dengan lahan ya. Artinya dapat kita sesuaikan dengan ukuran lahan yang tersedia. Jadi kita tinggal memesan terpal ya, ukuran terpal sesuai dengan ketersediaan lahan yang kita miliki. Ya, sehingga dengan demikian saya sering mengatakan bahwa salah satu kelebihan daripada asolla itu bisa dibudidayakan di lahan yang sempit sekalipun ya, sesuai dengan ketersediaan lahan yang ada. Begitu pula dengan kolam asolla. Jadi kita sesuaikan ukuran kolam sesuai dengan lahan atau luas lahan yang kita miliki. Ya, sahabat YouTube sekalian, kemudian kelebihan lain daripada kolam asolla adalah bahwa di dalam membuat rangka daripada kolam asolla itu kita bisa menggunakan berbagai macam bahan-bahan bekas misalnya ya. Misalnya balok-balok bekas, papan-papan bekas, triplex bekas ya. Itu bisa kita gunakan sebagai rangka daripada kolam asolla ya, asolla yang terbuat dari terpal. Ya, seperti itu sahabat YouTube. Sehingga tidak berlebihan kalau kita katakan tadi bahwa kelebihan utama daripada kolam asolla adalah biaya pembuatannya jauh lebih murah. Ya, dan yang selanjutnya dengan menggunakan kolam asolla saat ini begitu banyak yang memilih kolam terpal sebagai media budidaya tanaman asolla itu karena begitu banyak kemudahan di dalam proses pemeliharaan tanaman asolla itu dengan menggunakan kolam terpal ya. Jadi proses pemupukan, proses pengadukan ini sangat mudah kita lakukan pada saat kita menggunakan kolam-kolam asolla dari kolam terpal. Kemudian sahabat YouTube, satu-satunya kekurangan daripada kolam terpal sebagai wadah untuk budidaya tanaman asolla itu adalah bahwa kita harus selalu mengganti kolam asolla ya. Kita harus selalu mengganti terpal daripada kolam asolla. Ya, tentunya ini berkaitan dengan kualitas daripada terpal yang kita gunakan sebagai kolam asolla. Ini dalam hubungannya dengan kualitas terpal yang kita gunakan yang nantinya akan mempengaruhi usia pakai daripada terpal yang kita gunakan sebagai
kolam asollah. Ya, sahabat YouTube, ketahanan daripada terpal untuk kita jadikan sebagai bahan untuk kolam asollah itu tentunya bervariasi, dan umumnya semakin mahal terpal yang kita beli di pasaran itu biasanya berbanding lurus dengan kualitasnya. Ya, berbanding lurus dengan kualitasnya, sehingga usia pakainya biasanya jauh lebih lama apabila dibandingkan dengan terpal yang harganya lebih murah. Ya, bervariasi sahabat YouTube. Ada yang usia pakainya hanya 7 bulan, ada yang sampai 1 tahun, ya. Ada bahkan yang lebih dari 1,5 tahun, bahkan ada yang usia pakainya lebih dari 1,5, dan bahkan ada juga yang sampai 2 tahun. Ya, sekali lagi, umumnya tergantung daripada harga terpal ya yang kita beli di pasaran. Ya, sahabat YouTube sekalian, jadi seperti itu plus minus pemilihan terpal sebagai bahan untuk pembuatan kolam asollah. Ya, semoga informasi ini dapat menjadi referensi bagi pembudidaya tanaman asollah maupun calon pembudidaya tanaman asollah di dalam memilih dan menentukan jenis kolam apa yang akan digunakan sebagai kolam untuk wadah media budidaya tanaman asollah. Ya, sahabat YouTube sekalian, semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.